Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selima Linda, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung, Fakultas Tarbiyah. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik penelitian bimbingan dan konseling pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Diah Arum Kartikasari MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Efektivitas Konseling Perilaku dengan Teknik Self Management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Tempilang. Bagian pertama, latar belakang. Pendidikan sangat berperan penting terhadap perkembangan dan keterampilan individu. Dalam mencapai suatu tujuan pendidikan tersebut, setiap individu harus memiliki karakter dan perilaku yang baik. Di sini terdapat perilaku peserta didik yang terlihat mengenai kedisiplinan belajar yang ditemukan di SMP Negeri 1 Tempilang. Terdapat perilaku peserta didik yang terlihat mengenai disiplin belajar, yaitu antara lain: yang pertama, siswa itu tidak mengikuti beberapa mata pelajaran dengan alasan-alasan tertentu. Yang kedua, terlambat masuk kelas. Yang ketiga, tidak memperhatikan penjelasan guru. Yang keempat, malas mencatat. Yang kelima, tidak bikin tugas dan membuat gaduh di kelas. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yaitu apakah konseling perilaku dengan teknik self management efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah konseling perilaku dengan teknik self management efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian di sini ada dua. Yang pertama, kegunaan teoritis. Kegunaan teoritis ini diharapkan mampu menambahkan referensi keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang bimbingan dan konseling, terutama dalam konseling perilaku dengan menggunakan teknik self management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Yang kedua, kegunaan praktis. Kegunaan praktis ini ada tiga. Yang pertama, bagi guru bidang studi, dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi sekaligus sebagai masukan dalam mengatasi perilaku tidak disiplin dalam belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar aktif di kelas. Yang kedua, bagi peserta didik dapat mengetahui bagaimana sikap disiplin belajar yang baik, dan bagi peserta didik yang sebelumnya memiliki sikap tidak disiplin dalam belajar di sekolah dapat lebih berkurang dalam masalahnya. Yang ketiga, bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perilaku dengan menggunakan teknik self management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik. Selanjutnya, telah pustaka atau penelitian terdahulu. Di sini berisikan beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian saya. Penelitian yang pertama dilakukan oleh G.A. Rahmawati tahun 2019 yang berjudul Efektivitas Teknik Self Management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar siswa kelas 10 TVM SMK Muhammadiyah 2 Kediri tahun pelajaran 2018 sampai 2019. Penelitian yang dilakukan dengan teknik self management efektif mampu meningkatkan kedisiplinan belajar. Hal ini dalam prestasi dan belajar siswa yang menjadi lebih baik dan maksimal. Yang kedua, penelitian yang kedua yang dilakukan oleh F. Isnaini tahun 2014 dengan judul Strategi Self Management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar. Penelitian yang dilakukan dengan konseling individual teknik self management di sini, kedisiplinan belajar siswa mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan sebelum dilakukan layanan konseling individual teknik self management. Jadi di sini
bahwa teknik self management ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar siswa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, kerangka teori. Yang pertama, konseling perilaku. Konseling perilaku merupakan suatu teknik terapi dalam konseling yang berlandasan teori belajar yang berfokus pada tingkah laku individu untuk membantu konseli mempelajari tingkah laku baru dalam memecahkan masalahnya melalui teknik yang berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri konseling perilaku yaitu kebanyakan perilaku manusia dapat dipelajari dan karena itu dapat diubah. Tujuan konseling perilaku untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Selanjutnya, kedisiplinan belajar. Kedisiplinan belajar menurut Arikunto yaitu sebagai tindakan yang mencerminkan rasa ketaatan, kepatuhan yang didukung oleh kesadaran untuk menunaikan tugas dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan kedisiplinan belajar menurut Maman Rahman yaitu mendorong siswa untuk melakukan perbuatan baik dan benar. Faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar di sini yaitu pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Indikator kedisiplinan belajar menurut Agus Wibowo yaitu membiasakan hadir tepat waktu dan membiasakan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, self management. Menurut Sukadji, self management adalah prosedur di mana individu mengatur perilakunya sendiri. Tujuan dari self management ini yaitu untuk mengatur perilakunya sendiri yang bermasalah pada diri sendiri ataupun pada orang lain. Tahap-tahap self management ini antara lain, yang pertama tahap monitor diri, yang kedua tahap evaluasi diri, yang ketiga tahap pemberian penguatan, dan keempat tahap behavior. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian saya di sini. Yang pertama, HA. Konseling perilaku teknik self management efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik SMP Negeri 1 Tempilang. Kedua, HO, konseling perilaku teknik self management tidak efektif dalam meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik SMP Negeri 1 Tempilang. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di SMP Negeri 1 Tempilang. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang yang berjumlah 115 orang. Selanjutnya, sampel. Sampel yang didapatkan dalam penelitian ini adalah 18 peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak. Selanjutnya, jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian eksperimen, karena untuk melihat akibat dari suatu perlakuan berupa layanan konseling perilaku dengan strategi self management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar pada peserta didik. Pada penelitian eksperimen ini, peneliti menggunakan pre-experimental design dengan bentuk on-group pre-test post-test design. Selanjutnya, instrumen penelitian. Jenis instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data-data di lapangan yaitu menggunakan skala. Skala terdiri dari beberapa pertanyaan untuk melihat efektivitas konseling perilaku teknik self management untuk meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik dengan jawaban berbentuk skala dengan menggunakan skala Likert. Butir-butir skala yang dibuat dalam bentuk skala Likert. Pertanyaan ini terdiri dari 5 alternatif jawaban yaitu sangat pernah, pernah, cukup pernah, tidak pernah, dan sangat tidak pernah. Validitas instrumen. Di sini dalam menghitung hasil validitas dengan menggunakan rumus produk momen.
Reliabilitas instrumen. Di sini dalam menguji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan tes retest paralel belah 2. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti dalam pengumpulan data menggunakan teknik angket, dokumentasi, dan observasi. Teknik yang pertama, teknik angket. Di sini angket yang digunakan adalah angket langsung tertutup, yaitu angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden. Yang kedua, observasi. Metode observasi digunakan untuk mengetahui data tentang kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Yang ketiga, dokumentasi. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan daftar nama siswa, jumlah siswa untuk sampel dalam penelitian, serta mendapatkan data tentang kedisiplinan belajar peserta didik kelas 8 SMP Negeri 1 Tempilang. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data di sini peneliti menggunakan statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Jadi data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan uji normalitas dan uji T, yaitu untuk membandingkan dan menghitung data dari hasil treatment sebelum dan sesudah dilakukan teknik self management. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Yang kedua, uji T. Uji T bertujuan untuk mengkaji efektivitas suatu perlakuan dalam mengubah suatu perilaku dengan cara membandingkan yang digunakan antara sebelumnya dengan keadaan sesudah perlakuan. Pengujian uji T ini menggunakan program SPSS versi 22 dengan menggunakan teknik analisis varied sample t-test. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.